Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kalian lagi bingung cari HP resmi, RAM-nya up to 6GB, terus ROM-nya 64GB, baterainya 5000 mAh? Nah, ini HP yang launchingnya terlalu murah di kelasnya, harganya paling murah juga, cuma 1,1 juta rupiah. Nah, kalian pasti penasaran nih seperti apa HP-nya, terus desainnya gimana, terus pakai gaming gimana. Oke, kita pindahin dulu kamera ke atas, kita unboxing. Oke, kita sudah di meja unboxing. Kita unboxing aja langsung paketnya. Dan ini adalah Infinix Smart 7. Ini ya, 64GB dengan RAM 6GB. Tapi ini RAM-nya cuma 3GB ya, dengan tambahan up to atau virtual RAM sebesar 3GB. Dan baterainya 5000 mAh. Dan kalau kalian beli ini dapat Smart Brand dengan bonus kuota 17GB per bulan selama 24 bulan. Dan di sini ada keterangan dengan isi pulsa sebesar 50.000 aja. Wow, dapat kartu Smart Brand. Oke, dan ini selling point-nya ya. Nih, up to 6GB RAM, including 3GB extended RAM. Jadi RAM-nya cuma 3GB, tapi ada tambahan virtual RAM sebesar 3GB. Dan layarnya besar, ciri khas dari Infinix 6,6. Terus di sini baterainya 5000 mAh, besar juga ya. Terus fingerprint dan ada face unlock ya untuk security-nya. Dan di sini kameranya 13 megapiksel, AI dual kamera, dan di apa ini? 3D tekstur. Apakah desainnya 3D gitu? Ntar kita lihat ya. Dan di sini tuh ada selling point lagi, antibacterial design. Jadi HP-nya antibakteri. Ini jarang banget ya saya lihat spek seperti ini. Oke, dan di sini tuh speknya mana ya untuk prosesornya? Nggak lihat ya. Ya udahlah, kita unboxing aja, ntar kita lihat speknya secara detail lagi ya. Nah, ini oke, HP-nya. Nah, ada SIM ejector di sini. Kemudian ini kartu Smart Brand-nya. Jadi kalau kalian beli HP ini ya, kalau di rumah kalian sinyal Smart Brand kencang bisa pakai ini. Kemudian kartu petunjuknya, terus service centernya. Nah, untuk service center dari Infinix jangan khawatir ya, lumayan banyak. Cuma di daerah saya, tepatnya di Bali, ini nggak ada. Tapi jangan khawatir, bisa diklaim secara online. Karena Infinix sekarang emang lagi jor-joran jualan, mesti sih untuk garansi gampang banget ya. Terus kita dapat ini, yang bening. Ini semi hard case gitu ya, bukan soft case. Tapi ini lumayan keren sih. Jadi kalian nggak perlu beli lagi pelindung HP-nya. Kemudian dapat adapter charger. Di sini tuh nggak fast charging ya. Ini cuma outputnya di 5 volt 2 ampere aja. Jadi belum support fast charging. Kemudian kabel data. Yang saya sayangkan masih micro USB. Mestinya di tahun segini tuh bisa ngasih USB Type-C gitu ya. Karena ya untuk sebuah smartphone wajib USB Type-C biar kita gampang buat nyargernya. Karena sekarang HP-HP itu rata-rata USB Type-C. Kemarin tuh saya bahas apa ya USB Type-C ya. Beli blender aja, blender yang harga 30.000 aja USB Type-C. Ini masih micro USB kan. Dan menurut saya sih ini desainnya paling cantik banget ya. Jadi ini termasuk tamparan buat HP-HP entry level sekarang, harus bisa desain yang cakep tapi harga yang murah. Nah, kalau dulu tuh desain seperti ini tuh harus kita merogoh kocek ya sekitar 2 jutaan. Nah, desain bagian belakangnya ini juga gini, enak gitu loh. Dan ini tidak meninggalkan sidik jari, dan ini antibakteri juga sesuai dengan tagline-nya ya. Terus menurut saya ini digenggam nih enak juga, apalagi nih desain kamera bobanya, wih, cakep banget, nggak terkesan HP sejutaan. Dan ini warna putih juga cakep ya. Di sini tuh ada tombol power, volume up, volume down, dan di bagian atas kosong. Dan ini desainnya retro, saya seneng desain seperti ini ya. Kalau di Oppo ini kalian harus mengeluarkan kocek 3 juta untuk mendapatkan desain seperti ini. Nah, kalau kita lihat SIM-nya ini sudah triple slot, jadi bisa dual SIM sama micro SD. Apalagi ini varian yang 64GB menurut saya sih worth it banget ya. Dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, ada lubang charger, dan ada lubang speaker. Kita coba hidupkan smartphone-nya.
Oh, nyala. Ntar saya balik lagi ya buat testing smartphone ini. A few moments later. Ini dia tampilan awal dari Infinix Smart 7, smartphone yang paling murah untuk saat ini. Varian RAM 3/64 GB harganya 1,1 juta, dan varian 4/64 GB itu harganya kalau nggak salah 1,2 juta. Dan untuk saat ini yang paling laris adalah varian ini. Saya nggak ngerti juga ya, kemungkinan karena harganya yang worth it banget. Apalagi kalau lihat boxnya itu, kalian lihat nih RAM-nya 6 GB, nyatanya cuma 3 GB, dan lagi 3 GB-nya itu adalah dari virtual RAM, dia ngambil memori internalnya gitu ya. Tapi is worth it banget ya untuk spek seperti ini, 1,1 juta rupiah. Siapa tahu nih teman-teman yang baru dapat THR tapi THR-nya minim, pengen belikan handphone, orang tuanya di kampung atau sepupunya di kampung, bisa coba smartphone ini. Nah, untuk layar, smartphone ini lumayan lebar ya layarnya. Ini 6,6 inch dengan kerapatannya ya standar-standar aja ya, standar HP 1 jutaan. Kita langsung aja lihat nih menggunakan aplikasi AIDA biar kita tahu nih berapa sih PPI dari smartphone ini. Ya, saya bilang ya, di 269 PPI standar aja ya, dan ini udah HD plus sih, dan resolusi layarnya di 720 x 1612, dan untuk tingkat kecahayaannya atau nitsnya ini sekitar 500 nit, jadi bisa dipakai di cahaya yang agak cerah, itu masih kelihatan kok smartphone-nya. Jadi ya masih oke aja ya. Kalau buat nonton YouTube gimana bang? Untuk nonton YouTube ini sudah rekomendasi sekali, karena ya dengan layar 6,6 inch kalian pakai nonton video ini sudah enak banget dan tentunya nyaman gitu ya. Saya contoh ini buat nonton video 4K di smartphone ini. Karena dengan harga 1,1 juta agak sulit ya cari spek yang oke banget tapi fiturnya lengkap gitu. Kalau ini sih ya oke-oke aja sih ya. Ini kita coba nonton ini. Suaranya juga cukup. Nah, speakernya ada di bawah sini. Nonton itu kadang ngelag-ngelag gitu ya dikit ya. Oh enggak, di sinyalnya sih. Tuh. Cakep ya. Warna hijaunya oke ini nih, terus warna merahnya juga nyala gitu. Walaupun HP murah, nggak terasa HP murah-murahan banget gitu loh. Cakep sih ya. Suara speakernya juga nggak terlalu nyaring banget, tapi pas lah ya untuk bawa nonton. Apalagi speakernya ada di atas ini, kalau kalian pakai main game, dia nggak bakalan tertutup speakernya. Jadi mantap. Jadi sudah dipikirkan sampai segitunya. Oke lah, kita coba testing yang lain. Kita lanjut ke bagian performa dari smartphone ini. Nah, untuk performa saya akui ini nggak terbaik di kelasnya. Kalian tinggal tambah lagi 200.000, kalian dapat Redmi 12C dengan MediaTek Helio G85. Itu sih gila banget. Hanya Xiaomi yang bisa ngasih harga 1,3 juta Helio G85. Yang lain belum ada sih ya. Kalau ada saya sarankan sih dari Infinix ya, bisa dengan harga 1,3 tapi dapat Helio G85. Nah, untuk prosesor ini menggunakan MediaTek Helio A22 dengan clock speed di clock speed ya. Arsitektur intinya maksudnya di 4X ARM Cortex A53 2,0 GHz, pabrikasinya 12 nanometer, dan ini masih quad core. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian pengen octa core, itu palingan Infinix bisa ngasih unit SoC. Mesti sih ngasih unit SoC Tiger T606 ya, tapi ini menggunakan MediaTek Helio A22. Tapi is oke lah ya, mungkin dengan spek seperti ini mereka menjanjikan long term gitu ya. Kalau pakai unit SoC itu kata-katanya tuh cepat rusak atau enggak panas tuh ya, kata-katanya gitu. Mungkin ya cari jalan tengahnya, ya udahlah MediaTek Helio A22 tapi storage-nya kita besarin jadi 64 GB. Terus desain kameranya yang mantap seperti ini ya. Seperti itu mungkin perkiraan dari King Phoenix ini atau Infinix ini gitu ya. Nah, untuk GPU di sini dia menggunakan apa ya? Tadi lupa saya.
Power PR Roju GE8300 masih. Ini ya standar si HP 1 juta. Emang si Infinix mainnya ya Helio 22 atau enggak di UniSoC yang octa-core gitu ya. Tapi UniSoC-nya masih 28 nanometer biasanya. Ya kayak gitu ya. Udah storage ya, ini RAM-nya 3 GB dengan internal di 64 GB. Nah, menurut kalian apakah cukup apa enggak? Kalau menurut saya sih 64 GB cukup, tapi RAM-nya saya sarankan cari yang 4 GB biar mantap. Nah, dengan spek seperti ini, smartphone ini dibekali baterai 5000 mAh dan sudah mendukung fast charging 10 watt. Saya lupa bilang tadi ya. Ternyata sudah 10 watt. Baterai 5000 mAh ya bisa dipakai seharian, apalagi ini masih quad core, belum octa core. Jadi lebih hemat ketimbang yang menggunakan octa core yang seri UniSoC SC983E. Dia lupa ya, pokoknya UniSoC yang di bawahnya Tiger lah ya. Dan smartphone ini dibekali XOS kalau nggak salah, XOS 12 dan base Android-nya di 12 juga kalau nggak salah. Kita coba masuk ke ponsel saya. Kita lihat nih, ini ya. XOS-nya di versi 12 dan base Android juga sama di versi 12. Jadi ya udah terbaru menurut saya. Dengan update keamanannya di 5 Januari 2023 dan update sistem Google Play-nya di 1 Oktober 2022. Nah, untuk Infinix kayaknya untuk software agak kurang ya menurut saya. Update-nya agak kurang ya. Menurut kalian gimana? Apakah update-an dari Infinix itu lumayan cepet apa enggak ketimbang pesaing-pesaingnya seperti Realme, Oppo gitu ya? Oppo janganlah ya, karena Oppo jualannya emang user friendly banget. Oke, kita lanjut ke kamera nih ya. Kameranya 13 megapiksel untuk kamera utama, dan di sini tuh kalian lihat ada dual kamera. Kamera utamanya 13 megapiksel dan kamera keduanya adalah 0,3 megapiksel depth bokeh. 0,3. Ngapain ngasih 2 megapiksel? Tapi yang saya impress banget dari smartphone ini adalah desain kameranya yang ciamik banget. Bulat-bulat besar seperti ini ya. Cakep dengan ada fingerprint di sini. Wow. LED flashnya juga lumayan gede-gede. Cakep sih. Dan kamera depannya cuma 5 megapiksel aja. Dan untuk fitur-fiturnya di kamera ini, di sini tuh ada selang waktu, video, dan perekaman videonya bisa sampai di 1080p di 30 fps saja. Dan kalau kecilin di 720p ya. Dan di sini ada AI Cam, ini standar banget kalau kalian ngambil gambar nggak mau ribet dan nggak mau pusing ya tinggal pakai AI Cam. Ada mode cantik juga sekalian di HP Oppo. Di sini juga ada mode cantik. Kemudian ada juga portrait walaupun HP murah. Terus di sini juga ada tambahkan IR. Ini adalah ya ciri khas dari Infinix, pasti ada IR seperti ini. Oke. Dan saya mau testing kameranya dan hasil kameranya itu saya testing di outdoor sedikit dan hasilnya itu seperti ini. Ini adalah hasil perekaman dari Infinix Smart 7. Dan gimana menurut kalian hasil rekamannya? Ini sih oke aja ya. Warna langit juga lumayan oke. Fokus juga cepet 13 megapiksel ini. Nah, ini kerennya ya. Kalau menggunakan prosesor UniSoC, itu biasa hasil kameranya nggak sebagus ini. Dia itu kayak kusem gitu, tapi spesialnya di UniSoC bisa ngasih performa yang oke banget. Nah, kalau di MediaTek Helio 222 ini biasanya ngasih performa yang datar gitu ya, tapi stabil gitu ya. Jadi ya emang ada kelebihan dan kekurangan dari prosesor yang digunakan ini. Tak mungkin kan dia menggunakan MediaTek Helio G85 untuk smartphone ini. Rugi banget Infinix kalau gitu ya. Oke lah, kita coba kamera depannya. Gimana ya hasilnya ya? Dan ini adalah hasil kamera depannya. Kita coba pindahkan posisinya dulu ya. Nah, hasilnya sih gini aja ya, standar aja tuh hasil kameranya. Nah, ini ya kalau HP murah emang bakalan gelap bukan kita. Jadi harus pindah ke sini dikit. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, cakep sih. Cukuplah 5 megapiksel. Kita tidak terlalu berharap banyak di 5 megapiksel ini. Kalau sensornya ya di atas 10 baru bagus. Atau enggak dia bisa ngasih hasil kamera kayak Realme. Ya emang Realme kan racikannya dari Oppo. Ya, kalau Oppo emang jago, atau Realme emang jago ya untuk diracikan software kamera. Kalau brand lain belum ada bisa ngalahin brand itu untuk harga murahnya. Kalau harga mahal ada sih. Tapi ya untuk harga murah ya kalau kalian pengen kamera yang bagus ya beli Realme atau Oppo. Ya, oke lah. Oke, untuk hasil kamera kita coba untuk fotonya seperti ini.
Oke, itu dia hasil kameranya. Dan ini adalah hasil dari skor Antutunya. Menyedihkan sekali ya skor Antutunya ya. Nah, ini saya menggunakan versi 8.2.8 dan di sini saya mendapatkan skor Antutu di 55.000 aja dengan skor GPU yang kecil banget di 8.000 aja. Ya udahlah ya. Karena ini HP murah. Jadi untuk software ya segitu aja ya untuk hasil sintetisnya. Dan ini sudah support 5 sentuhan, ciri khas dari Infinix di bawah harga 2 juta pasti 5 sentuhan aja. Nah, kalian pasti penasaran nih, testing gaming gimana bang? Sudah ada 2 game di sini, kita uji coba aja gimana performa MediaTek Helio P22 ini dengan game PUBG dan Mobile Legends. Kita langsung aja masuk ke game PUBG Mobile. Oke, di sini sudah masuk ke game PUBG Mobile dan untuk settingan grafisnya standar aja ya, Helio P22, Helio A22 maksudnya. Ya, seperti ini ya, masih quad core, masih bisa jalan aja, masih bersyukur banget. I need consumables. Ya, masih oke. Tapi kadang-kadang frame drop ya. Tapi ya emang prosesor ini agak maksa banget sih main game PUBG Mobile ya. I need consumables. Saya coba naik mobil lah ya. Tapi layar lumayan oke juga ya, nggak burik-burik banget. Nah, chipset seperti ini tuh mesti sih main gamenya FF gitu ya. Game Mobile Legends pun kalau sudah penuh bakalan ngedrop kok. I need consumables. Wah, ada nembak nih. Oke, itu dia pembahasan dari Gadget Max tentang Infinix Smart 7. Nggak ribut ya di sini luar ya. Nah, di sini tuh untuk smartphone dengan harga 1,1 juta, menurut saya sih worth it banget kalau kalian cari HP yang emang speknya komplit seperti ini. Mulai dari storage yang besar, kamera yang mumpuni, main game ringan masih bisa. Tapi kalau kalian pengen budget yang lebih oke lagi, bisa pilih Redmi 12C ya. Tergantung kalian mau speknya seperti apa. Kalau Redmi 12C itu di storage-nya kecil, tapi di chipset emang keren banget. Dia dapat skor itu di 170.000, jauh ya. Nah, kalau kalian pengen beli HP ini bisa cek link ada di deskripsi. Dan segitu dulu video Gadget Max kali ini, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.